2023. Dari sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum acara 3 yang berjudul fotosintesis dan respirasi. Acara 3, judul fotosintesis dan respirasi. Tujuan: 1. Mengetahui faktor yang mempengaruhi hasil fotosintesis Hydra verticillata. 2. Mengetahui perbedaan pada tanaman C3, C4, CAM, dan warna pada daun. 3. Mengetahui adanya kalor atau energi yang dihasilkan dari respirasi tempe. Pengamatan kalor respirasi kedelai. Kedelai dengan nama ilmiah Glycinmap dan tempe yang sudah jadi disiapkan terlebih dahulu. Kedelai sebanyak 500 gram dimasukkan ke dalam plastik. Selama 2 hari, kedelai dan juga tempe yang sudah jadi diamati perubahan suhunya. Perubahan suhu yang terjadi kemudian dicatat. Nah, ini adalah pengamatan hari pertama terkait suhu pada tempe yang sudah jadi dan tempe yang belum jadi. Ini adalah pengamatan hari kedua terkait suhu pada masing-masing tempe. Hasil pengamatan. Ya, ini adalah hasil pengamatan kalor yang dihasilkan tempe yang dapat dilihat seperti pada tabel 1. Berdasarkan hasil pengamatan kalor pada tempe yang terdapat pada tabel 1, maka diketahui bahwa pada hari pertama tempe yang tidak jadi memiliki suhu lebih dingin sebab belum adanya aktivitas dari mikrobia. Sedangkan pada hari kedua tempe yang tidak jadi mengalami perubahan suhu menjadi hangat dikarenakan adanya aktivitas mikrobia untuk melakukan respirasi. Hal ini sesuai dengan teori menurut Neil Listia tahun 2007 yang mengatakan respirasi merupakan proses pertukaran gas yang terjadi antara organisme dengan lingkungan yang ditandai dengan peningkatan suhu. Respirasi anaerob biasanya terjadi pada ragi dengan adanya anyaman miselium pada tempe. Peningkatan suhu yang terjadi disebabkan adanya aktivitas mikrobia sebagai penanda semakin tinggi laju respirasi pada tempe. Hal ini sesuai dengan teori menurut Campbell tahun 2010 terkait semakin tinggi suhu maka laju respirasi semakin meningkat. Mengacu pada hasil pengamatan yang telah dilakukan selama 2 hari berturut-turut, maka didapatkan hasil pada tempe jadi yang terjadi penurunan suhu dari hangat menjadi agak hangat, sedangkan tempe tidak jadi, yaitu terjadi peningkatan suhu dari dingin menjadi hangat. Perubahan suhu yang terjadi dari pengamatan hari pertama dan hari kedua bisa disebabkan oleh adanya beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses respirasi, antara lain ketersediaan substrat, ketersediaan oksigen, cahaya, dan ketersediaan karbon dioksida. Hal ini sesuai dengan teori menurut Campbell tahun 2010 terkait faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi, yang dapat dilihat seperti pada layar. Pengamatan daun. Yang pertama, kita siapkan 3 daun dengan warna yang berbeda, yaitu warna hijau, merah, dan kuning. Daun yang berwarna hijau saya ambil dari daun manggis dengan nama ilmiah Garcinia mangostana. Daun yang berwarna kuning saya ambil dari daun tanaman brokoli kuning dengan nama ilmiah Eodia ridleyi. Dan daun yang berwarna merah saya ambil dari daun tanaman kasluba dengan nama ilmiah Euphorbia pulcherrima. Masing-masing daun yang kita temukan ini kita amati warna yang terkandung di dalamnya serta kandungan apa yang menyebabkan warna tersebut. Hasil pengamatan. Ya, di tabel 2 hasil pengamatan daun ada pohon manggis dengan nama ilmiah Garcinia mangostana, ada tanaman brokoli kuning dengan nama ilmiah Eodia ridleyi, dilanjutkan ada tanaman kasluba dengan nama ilmiah Euphorbia pulcherrima. Berdasarkan hasil pengamatan daun yang terdapat pada tabel 2, maka diketahui bahwa Garcinia mangostana atau pohon manggis memiliki daun berwarna hijau karena mengandung pigmen klorofil. Hal ini sesuai dengan teori menurut Hashida dan Rausch di tahun 2017 terkait daun yang berwarna hijau menunjukkan tingginya kandungan klorofil atau pigmen hijau dalam kloroplas. Eodia ridleyi atau tanaman brokoli kuning memiliki daun berwarna kuning karena mengandung pigmen karotenoid. Hal ini sesuai dengan teori menurut Hashida dan Rausch di tahun 2017 terkait daun yang berwarna kuning menunjukkan tingginya kandungan karotenoid. Euphorbia pulcherrima atau tanaman kasluba memiliki daun berwarna merah karena mengandung adanya pigmen antosianin. Hal ini sesuai dengan teori menurut Hashida dan Rausch di tahun 2017 terkait daun yang berwarna merah menunjukkan tingginya kandungan antosianin. Mengacu pada hasil, maka dapat dipastikan bahwa perbedaan warna pada daun itu bisa disebabkan oleh adanya pigmen klorofil, antosianin, dan karotenoid. Hasil pengamatan fotosintesis pada Hydra verticillata. Hasil percobaan fotosintesis pada Hydra verticillata, banyaknya gelembung udara pada jam pertama di tempat terang, di tempat tidur, dan tempat gelap secara berturut-turut ada 1,2 mili, 0,5 mili, 0,1 mili. Sedangkan pada jam kedua, di tempat terang, di tempat tidur, dan di tempat gelap secara berturut-turut ada 2 mili, 1 mili, dan 0,2 mili.
Ya, jadi mengacu pada hasil yang terdapat terkait fotosintesis hidra verticillata, maka diketahui bahwa fotosintesis akan terjadi secara maksimal di tempat yang terang dan terkena sinar matahari secara langsung. Dibuktikan dengan jumlah gelembung udara yang muncul pada tabung reaksi itu lebih banyak di kondisi terang daripada di perlakuan yang lain. Hal ini sesuai dengan teori terkait fotosintesis yang dikemukakan oleh Setiani dan kawan-kawan tahun 2013. Munculnya banyak gelembung udara serta jumlah air yang berkurang pada tabung reaksi di perlakuan kondisi terang dengan pancaran sinar matahari secara langsung menunjukkan bahwa keberhasilan dari fotosintesis pengaruh tinggi rendahnya intensitas cahaya. Semakin tinggi intensitas cahaya, maka jumlah gelembung udara yang dihasilkan tentunya akan semakin banyak karena tinggi rendahnya laju fotosintesis banding dengan intensitas cahaya yang diberikan. Hal ini sesuai dengan teori menurut Pertamawati tahun 2010 yang mengatakan bahwa salah satu faktor keberhasilan fotosintesis yaitu adalah intensitas cahaya. Adanya perbedaan jumlah gelembung udara yang muncul akibat tiga perlakuan pada perlakuan di tempat terang, tempat teduh, di tempat gelap bisa disebabkan oleh adanya faktor-faktor mempengaruhi fotosintesis seperti intensitas cahaya, konsentrasi karbon dioksida, suhu, dan kadar air. Hal ini sesuai dengan teori menurut Pertamawati tahun 2010 terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi fotosintesis yang dapat dilihat seperti pada layar. Ya, ini adalah faktor-faktor pendukung keberhasilan dari fotosintesis. Hasil pengamatan fotosintesis pada daun. Tabel 4, hasil percobaan fotosintesis pada tanaman C3, C4, dan CAM. Ya, jadi tanaman Cactaceae atau kaktus dia masuk dalam golongan tanaman CAM, lalu ada Saccharomyces cinerum, tebu, dia masuk dalam tanaman C4. Lalu ada Glycine mac atau kedelai, dia masuk dalam golongan tanaman C3, dan Zymes atau jagung dia masuk dalam golongan tanaman C4. Berdasarkan hasil yang terdapat pada tabel 4, maka diketahui bahwa Glycine mac atau kedelai termasuk dalam golongan tanaman C3. Hal ini sesuai dengan teori menurut Prakasa dan kawan-kawan tahun 2017 yang mengatakan bahwa contoh dari tanaman C3 itu adalah gandum, kedelai, padi, dan kentang. Serta tidak juga dengan pengertian dari tanaman C3 itu sendiri. Lalu berlanjut, Saccharomyces cinerum atau tebu dan juga Zymes atau jagung dia termasuk dalam golongan tanaman C4. Hal ini sesuai dengan teori menurut Pasteur tahun 2008 yang mengatakan bahwa contoh dari tanaman C4 itu adalah jagung, tebu, dan bayam. Lalu dilanjutkan dengan pengertian dari tanaman C4 itu sendiri. Cactaceae atau kaktus dia termasuk dalam golongan tanaman CAM. Hal ini sesuai dengan teori menurut Campbell dan Lewis tahun 2006 yang mengatakan bahwa contoh tanaman CAM itu adalah anggrek, nanas, dan kaktus. Lalu dilanjutkan dengan pengertian dari tanaman CAM itu sendiri. Perbedaan dari tanaman C3, C4, dan CAM ia dapat dilihat seperti pada layar dan teori ini ditemukan oleh Hopkins dan juga Hunter tahun 2008. Berdasarkan praktikum yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi fotosintesis hidra verticillata. Yang kedua adalah perbedaan tanaman C3, C4, dan CAM serta adanya perbedaan warna pada daun, baik itu warna kuning, warna merah, dan warna hijau. Dan yang ketiga itu adalah terkait kalor pada tempe, bahwa kenaikan dan penurunan suhu pada tempe itu diakibatkan oleh adanya aktivitas mikrobia dalam melakukan respirasi, yang keterangannya dapat dilihat seperti pada layar. Ini adalah daftar pustaka atau sumber-sumber yang saya pakai. Sekian, terima kasih.